Kalau malam Ahad, malam yang lalu kita menyinggung ya, mana Baitullah ya. Poros sentralnya bumi, rumah Allah kan. Malam ini kita lanjutkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu beberapa bulan yang sudah ditentukan. Kalau ada wacana haji boleh bulan-bulan di luar haji bulan lain, itu sudah berbenturan dengan nas Al-Quran. Ya beberapa bulan. Ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ashhurum Ma'lumat, itu adalah Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Malah 10 sampai 10 Zulhijjah. Taruhlah ada pendapat sampai 3 bulan. Itulah Ashhurum Ma'lumat. Boleh kita mau pergi haji di bulan Ramadan gitu. Itu orang yang kurang waras ya, tidak normal cara berpikir, menabrak ayat-ayat firman Allah yang qat'i Al-Quran. Oh, ada juga wacana pindah saja hari Jumat, hari Minggu, hari Ahad. Ini kan lebih lagi gila. Padahal hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Islam. Ya. Ahad itu untuk Kristiani. Ya. Jadi hal semacam itu ya tentu kita tidak terimbas ya, terpengaruh sehingga melemahkan semangat akidah ya, pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Huwa an waqtal hajj ashhurum ma'lumat. Waktu haji itu beberapa bulan. Fadalla ala annahu la yasihhu qablaha kamiqatis salah. Anjir, tidak boleh kita melakukan haji lebih awal. Oh, Ramadan saja aju. Tak boleh. Atau setelah Idul Adha, Muharram, atau Safar, tidak boleh. Karena dia sudah ditentukan miqat pada waktu. Ya, miqat zamani ya. Seperti juga disebutkan kamiqatil salah, seperti waktu salat. Salat ini sudah diatur. Oh, kita mau salat jam 6 maghrib. Nah, gitu. Nggak boleh, belum tiba waktunya. Ya. Kalau belum masuk waktu, salat itu tidak sah, kan gitu. Begitu juga dengan ibadah haji. Belum masuk waktunya, maka ibadah haji itu tidak sah dilakukan. Wa qala Syafi'i rahimallah akhbarna Muslim, dan seterusnya Ani bin Abbas annahu qala la yanbaghi li ahadin ay yahrumal bil hajj illa fi syuhuril hajj min ajli qaulillahi ta'ala al hajju ashhurum ma'lumat. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan hadis hadis dari Ibnu Abbas ya. La yanbaghi, tidaklah, tidak boleh, tidak pantas, tidak diterima bagi seseorang yang melakukan ihram hajinya
kecuali di dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itulah asyhurum ma'lumat. Syawal, kalau Syawal sudah masuk bulan haji. Zulkaidah, ini bulan haji. Zulkaidah si sedang kita lalui, ya. Kemudian Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ada juga pendapat sampai 1 bulan Zulhijjah, itu bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ada masuk SMS, ya. Tak dari siapa, nggak tahu juga ini, dari jamaah pendengar atau apa, atau yang mau sudah ada nama kota berangkat haji tapi nggak jadi. Apa katanya? Ustaz, tahun lalu sudah terpanggil, umur saya sudah 86 tahun lalu katanya. Tahun ini juga nggak jadi, ya. Sudah 87 tahun. Jadi kan semakin uzur ini, semakin uzur. Saya mengatakan, bersabarlah Bapak, bersabar, ya. Mungkin Pak Haji belum pernah, Bapak belum pernah menaikkan rukun Islam yang kelima, tapi ini tertunda lagi tahun ini. Bersabarlah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, sehat. Ya mungkin tahun depan, ya. Tahun ini nggak bisa berangkat, tahun depan insya Allah, ya. Dan semua ini kan ada ketentuan qada dan qadar, ya, sana, ya. Jadi kita harus sabar, ya, sabar. Malah ada yang jamaah sudah dipanggil kota, tapi sudah dipanggil Allah duluan. Ada juga sudah dipanggil Allah, tapi yang penting lihat biaya yang sudah didaftar 30 juta lebih tidak diperhitungkan, ya. An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah, kata Rasulullah. Biaya untuk haji itu seperti biaya pada jalan Allah. Jadi yang penting kesabaran, ya. Ada sebuah kesabaran. Nah, kenapa? Ya, yang penting al-umuru bimaqasidiha, ya. Ada maqasid, ada tujuan, niat kita, ya. Jadi pemerintah sudah memperhitungkan. Jadi al-akhzu bi darurain. Jadi kalau ada 2 hal darurat, halangan, ya, maka tentu dipilih yang lebih ringan. Maka pemerintah mempertimbangkan lebih baik, lebih maslahah, manfaat kalau haji tidak, jamaahnya tidak dikirim tahun ini misalnya. Malah kita baca informasi tahun ini juga ada haji, tapi terbatas, hanya ahlul Makkah, penduduk Makkah, dan orang yang mukimin di sana. Dan juga dibatasi, tidak bebas begitu, dibatasi jumlahnya, seperti tahun yang lalu. Tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil masalah. Kaidah juga menyebutkan, kaidah fiqh, apa yang dilakukan oleh pemimpin, oleh imam untuk kepentingan rakyat itu adalah masuk dalam ranah maslahah. Maslahah. Ya, mudah-mudahan tahun depan Allah menormalkan, menghilangkan itu semuanya, ya, yang menakutkan dan sebagainya, ya, virus dari kita sekalian. Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji Makkah al-Mukarramah itu tanah haram,
diberkati sebenarnya. Seperti juga Palestina, ya, Yerusalem, ya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sudah demikian. Ya, tempat kemuliaan, di situ lahirnya Nabi, di situ Baitullah, ya, rumah Allah yang pertama. Di Palestina juga seperti itu. Masjid pertama di Al-Aqsa dulu, masjid kiblat pertama, ya. Tapi masjid yang ketiga, ya, harus dikunjungi, ziarah. Ya. Dan di situ juga banyak para nabi dan rasul dilahirkan oleh Allah. Palestina sekitar itu, ya, Syam, Suriah, Mesir, Palestina, ya. Itu banyak. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi di situ lahir para rasul dan para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemarin Majelis Permusyawaratan Aceh mengeluarkan fatwa dari hasil kajian, ya, bahwa Palestina itu miliknya umat Islam, tempat Al-Quds yang diberkahi. Kita penduduk di sana wajib aini membela, mempertahankan Masjid Aqsa sebagai tempat suci yang ketiga dimuliakan oleh Allah. Ya. Ya, paling kurang kita akan mengirimkan donasi kalau ada kemudahan, ya, bantuan finansial, material, atau doa kita. Jadi begitu, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Yerusalem itu dalam bahasa Arab Ursalim Al-Quds, artinya damai, damai dan suci. Jadi tempat damai, seperti juga Makkah Al-Mukarramah, tanah haram, damai, sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu ibadah haji tentu dimulai dengan niat, niat dengan kasat, buat ibadah hati yang suci. Saya kira semua ibadah kita innamal a'malu binniyat. Sahnya amal yang kita lakukan itu dengan niat, ya. Dengan nawaitunya kita. Tanpa niat nggak bisa. Salat nggak ada niat. Rukun, niat itu salah satu rukun. Nggak ada niat, tidak sahnya salat. Seperti itu. Jadi matematisnya jelas, ya. Tidaklah hal yang sulit, ya. Kita menggunakan ada ihram pakaian, ya, pakaian ihram kalau kita seorang ibadah haji, ya, ihram umrah, ihram haji, menggunakan pakaian ihram. Pakaian kalau sehari-harian itu membedakan, ya. Ada perbedaan pakaian. Kalau kita kerja di pemerintahan, ada lambang pakaian, ada warna, ya, dan sebagainya, ya. Kalau pejabat pakaiannya berbeda dengan orang biasa, ya. Gemale keangkatan, ketakut ke pakaian, ketakut keangkatan, gemale ke pakaian, gitu. Sebagainya. Ada miqat makani, ya, tempat mengambilnya ihram. Kalau dari Madinah Bir Ali, ya. Kalau dari Jeddah, ya, dari Jeddah diambil miqat, ya,
tempat kita niat ihram. Jadi ketika kita melakukan miqat, semua pakaian-pakaian simbol kemegahan kita itu harus dilepaskan. Oh, hari ini kita pejabat, kita presiden, kita gubernur, kita bupati, kita wali kota, ya, ada pakaian kebesaran, kita pengusaha dan sebagainya lah. Itu dilepaskan ketika di miqat meniatkan ihram, ya, mengambil umrah atau haji, ya. Memakai pakaian yang sama, pakaian yang sama. Cuma kita sama pakai pakaian, siapapun ia, tidak ada beda. Ya. Pakaian putih, tidak terjahit, semua yang lain dilepaskan. Ya. Termasuk kolor bagi laki-laki, bagi bapak. Ya. Lepaskan semua. Ya. Dan ini melambangkan pakaian mengakhiri hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kafan, ya, kain kafan. Itulah pakaian kita di akhir. Walaupun hari ini banyak dalam lemari penuh pakaian, ya. Tapi ketika kita kembali kepada Allah kan dilapih, 2 lapih, paling banyak 5 lapih pakaian putih dibalut kita. Itulah melambangkan akhir hidup. Ya, sekarang kita pejabat ada tanda penghargaan, tanda bintang dan sebagainya. Ya, taruh di dada, tapi nanti kan nggak ada lagi yang kita banggakan. Semua ditinggalkan itu. Tapi yang dibanggakan nanti adalah amalnya, amal kita selama kita hidup di dunia, beramal. Makanya ketika seseorang juga ihram, sudah meniatkan ihram, semua ada pantangan, ya, ada larangan, ya, nggak boleh rafas, kata-kata kotor, ya, jima dengan istri, nggak boleh jidal, bertengkar, ya, antara satu dengan yang lain, ya, nggak boleh fusuk, maksiat, ya, caci maki. Begitulah dalam ibadah. Itulah dalam ibadah. Ulun Tuan sampaikan kepada yang SMS, yang tidak bisa berangkat, berbanyaklah. Bapak sekalipun tidak bisa berangkat haji, sudah 2 kali dipanggil, berbanyaklah ibadah di sini. Beri sedekah, ya, berdoa, baca Quran. Ini ada kurban Idul Adha, beri kurban, ya. Kalau mampu 1 ekor sapi, kalau tidak 1 ekor kambing, ya, kibas, domba. Kita perbanyak ibadah itu. Allah akan menilai, ya, kesungguhan istiqamahnya kita, semangatnya kita itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita di sana berhadapan dengan Baitullah, rumah Allah. Tawaf di sana, ya, salat dan sebagainya. Di situ ada Hijr Ismail. Hijr itu pangkuan Ismail. Karena Ismail dipangku oleh Hajar, umminya, ibunya. Ya. Makam Ibrahim laju taperap, mohon hadarat, doa tak pinta.
tempat makbul, tempat mustajabah. Oleh nibaknyan kedih bak hijir bilik Ismail laju taraba. Ya ada lingkaran yang sudah haji, saya kira mentransparansi ya di benak kita masing-masing. Siti Hajar ini awalnya seorang budak, kemudian memperistrikan oleh Nabi Ibrahim. Seorang budak, kulitnya hitam, miskin lagi, ya, miskin, asalnya dari Mesir. Malah dalam riwayat kuburan Siti Hajar itu juga di Hijir, dekat Ka'bah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia awalnya seorang budak berkulit hitam, tapi hatinya emas, bening, ikhlas, bersih hatinya, sehingga Allah memuliakannya. Allah memuliakan sepanjang masa, diabadikan oleh Allah. Kemuliaan itu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, rupanya bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan yang disandang, harta yang banyak, ya, dipuja-puji oleh manusia ini, bukan itu. Tapi kemuliaan itu adalah pada nilai ketakwaan seseorang. Inilah salah satu contoh Siti Hajar yang melahirkan darinya Ismail, yang juga nanti jadi seorang Rasul Allah, jadi Nabi. Subhanallah. Itulah seorang perempuan berkulit hitam, tapi hatinya bening, bersih, ikhlas dalam menjalankan semua perintah. Oh, kata Ibrahim, kita harus pindah dari Palestina. Disuruh Allah pindah kita ke tempat yang jauh. Siap. Tidak pernah menolak dengan bayi Ismail itu. Dibawa serta 1.500 km Palestina ke tempat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Inilah kita menempatkan tempat yang jauh, tidak ada orang, nggak ada manusia lalu lalang, nggak ada rumput, nggak ada tumbuh sehelai rumput pun, ya. Itu kita bisa bayangkan gurun yang panas, tidak seperti hari ini, ya. Jadi makmur. Tapi waktu itu ya begitulah. Tapi di samping rumahmu yang mulia, dimuliakan oleh Allah, itulah Baitullah. Jadi sebelum ketika Ibrahim menempatkan anak dan istrinya, walaupun waktu itu belum diketahui ada rumah Allah, tapi sudah ada Baitullah di situ. Rumah yang pertama dibangun, rumah Allah di bumi ini kan di Bakkah, itulah Baitullah. Baitullah, rumah Allah yang pertama. Rabbana liyuqimus salah. Dia berdoa, Ibrahim berdoa, mudah-mudahan nanti ada orang yang mendirikan salat di sini. Tawaf, ya, tawaf. Karena ini Covid ya terbatas, ya, tidak selalu, ya. Kalau tidak mungkin juga ada hikmah apa yang Allah berikan di balik itu semuanya. Supaya manusia menyadari ada yang mengatur.
alam semesta ini, langit dan bumi, ada yang mengatur, ada yang mengawasi, ada yang menjalankan sunnahnya. Manusia paham, tahu. Jangan terus melupakan, apalagi maksiat. Ya, kemaksiatan di bumi ini. Supaya manusia ini ingat kembali ke jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jalan yang lurus, jalan menuju kepada surga. Inilah Baitullah pakainya. Dan kalian. Magnet Baitullah itu faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Baitullah itu seperti magnet, dijadikan daya tarik yang luar biasa. Daya tarik. Makanya walaupun kita tidak ke sana, tapi selalu kita berdoa lah. Tidak tahun ini, bisa tahun yang akan datang. Selama umur masih ada, sebagainya. Selama Allah masih memberikan sehat dan umur, ya. Paling kurang seumur hidup wajibkan sekali haji. Pun Islam yang kelima. Jadi Siti Hajar ini ibu yang penuh kasih sayang. Tak duduk berpangku tangan ketika tidak ada air, dia bolak-balik Safa Marwah mencari air untuk kebutuhan anaknya yang masih bayi. Safa artinya kesucian, ketegaran. Dari Safa dia berjalan lari ke Marwah mencari seteguk air, secercah air untuk kepentingan kebutuhan anaknya di gurun yang pasir. Ke Marwah ideal, sikap menghargai. Marwah itu sikap menghargai, bermurah hati, suka memaafkan orang lain. Marwah, ya. Safa kesucian, Marwah suka memaafkan kesalahan orang lain, lapang dada. Maka Hajar enggak pernah dia merasa pesimis di dalam mencari itu. Dia optimis akan Allah berikan itu. Inilah lahirnya Zamzam, muncul air Zamzam. Ya. Zam. Ketika muncul air Zamzam, tempat Ismail terus membanjir, dia katakan Zam. Zam itu berhenti, ya. Dibendung supaya berhenti airnya, berhenti. Jangan terus mengalir, berhenti airnya. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan air yang paling baik di bumi ini kan air Zam-Zam. Ya, tidak terkontaminasi dengan virus-virus di air, ya. Bersih, teruji, dan sudah diuji di lab. Terbaik. Minum bisa jadi obat dan bisa mengenyangkan, ya. Dengan tentu menyebut nama Allah sesuai dengan niat kita, ya. Air Zamzam sebagainya. Hari ini tak pernah kering, sekalipun ya terus diambil airnya, kan. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala dalam batu. Kan batu di Arab, di Makkah itu kan tanahnya berbatuan, ya, seperti tanah kita, tapi disitulah muncul air, ya. Allah karuniakan, pernah dia kering. Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekeliling itulah orang tawaf. Larut, ketika tawaf kan kita larut. Manusia ini larut dalam dimensi ilahiyah. Semua doa-doa terangkat ke sana. Makanya ada yang mengatakan, kenapa kita tawaf harus putar terus kiri, tidak ke kanan?
Kenapa tidak ke kanan? Ya. Tapi kita tetap sebelah kiri Baitullah itu. Ada yang mengatakan, karena dengan kiri itulah suara-suara doa kita terangkat naik ke tempat yang tinggi. Ada orang secara IT teknologi memberi perbandingan. Lihat baling-baling helikopter tidak putar ke kanan katanya. Tapi baling-baling itu putar ke kiri. Kalau putar ke kanan mungkin nggak naik dia, nggak bisa terbang. Putar kiri baling-baling helikopter, nggak dia bisa naik. Kasa ya. Memang secara akal ya, dalil akli ya juga. Kita kiri supaya suara kita, doa kita, talbiyah semua terangkat ke langit. Suara-suara yang bagus, amal-amal yang baik. Ke orang tahu, ketika kita masuk Masjidil Haram, dianjurkan lebih baik kan tawaf, tidak tahiyatul masjid, ya. Karena nilai pahalanya lebih tinggi. Ya. Tawaf itu 60 rahmat, ya, dicurahkan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan tawaf di Baitullah. Sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanallah. Inilah ketika seseorang tawaf, itu sifat keilahian lebih tinggi. Larut dalam pendekatan sufi, itu al-fana ya, fana fillah. Al-fana fillah. Jadi seolah lenyap ya. Hilang perasaan kita, hilang, larut. Begitulah yang harus. Maka ketika tawaf bukan selfie, bukan pakai HP, foto, bukan itu. Itu kan sedang ibadah. Ya. Maka at-tawaf as-salah. Tawaf itu salat sebenarnya. Kita salat 7 kali itu putaran, ya. Itu kita salat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberi makna kepada kita, Allah lah yang menjaga Baitullah, rumahnya. Walaupun dulu ada juga yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, tapi Allah selamatkan. Baca dalam surah Al-Fil, Raja Abraha dari Yaman cemburu, iri hati. Kenapa orang ke Makkah beribadah, tidak ke Yaman saja? Ya, ingin menghancurkan, ya. Ingin menghancurkan Baitullah. Tapi Allah selamatkan itu dari angkara murka Abraha. Lantas Allah kirim pasukan khusus yang Allah ciptakan, warasala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil, pasukan khusus, pas-khas. Yang Allah ciptakan ini burung ababil, tayran. Ya. Kirim semua. Masing-masing membawa 3 batu dari neraka. 2 batu itu di kakinya, kaki kiri, kaki kanan. 1 kerikil itu, kata Ibnu Katsir, sebesar biji kacang kuning di paruhnya. Itulah yang dibom nuklir Allah. Virus mematikan. Ya. Jadi bernanah, hancur luluh seperti daun dimakan ular. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi semua itu Allah. Oh, hari ini Palestina, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa diganggu. Allah mungkin yang melindungi suatu saat, ya. Ya, tunggu saja kapan Allah menurunkan junud, tentara lantaroha, tentara yang tidak pernah dilihat oleh manusia ini. Ya. Ada tentara Allah, pasukan khusus, ya. Allah yang melindungi agamanya, Allah melindungi rumahnya, dan seterusnya.
Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan ibadah kita, berdoa, ya, membaca Al-Quran, lama-lama di masjid, memakmurkan masjid, ya. Yang mudah-mudahan Allah akan menjauhkan, menjauhkan segala musibah, ujian dari kita. Walaupun hari ini ada beberapa daerah katanya terus meningkat, ya, mudah-mudahan dengan kita dekat diri dengan Allah, beraudiensi, membaca Al-Quran dengan disiplin dan teratur, salat berjamaah, disiplin dan teratur, insya Allah Allah akan menjauhkan segala musibah dari kita sekalian. Demikian, terima kasih.